Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dalam ibadah online di minggu hari ini. Sambil menunggu kakak Layan dan teman-teman siap-siap, yuk kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Kak Dharma seneng ya kita bisa kembali menyapa adik-adik pada pagi hari ini lewat ibadah online IHMPA. Kak Femi, sampai kapan ya kita ibadahnya begini? Udah kangen nih sama adik-adik. Sampai ada pemberitahuan kembali kapan adik-adik PA bisa melaksanakan ibadah di gereja seperti biasa Kak Dharma. Wah, karena apa? Oh iya, ibadah online sama ya adik-adik, sama pada saat adik-adik melakukan ibadah ya MPA di gereja. Oh, jadi sama nih Kak Sama. ceritanya. Ketika kita di gereja sama dengan kita beribadah online. Berarti Iya. sukacitanya sama ya adik-adik Sama ya? Kak Dharma. Nah, minggu hari ini Kak Femi, sepertinya adik-adik ada yang masih harap-harap cemas nih Kak Femi. Sepertinya Kak, Tahu nggak kira-kira kenapa? karena adik-adik sudah selesai nih Kak Dharma ujian kenaikan kelasnya. Tapi kan adik-adik belum bagi rapot Kak Dharma. Oh iya, betul. Pasti adik-adik semuanya bisa lulus dan naik Naik kelas kelas. semuanya. Nah, Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Femi, Kak Dharma mengajak adik-adik untuk bersaat teduh. Kita siapkan hati kita ya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita membuka KC dari Kidung Ceria 349, Semua yang Tercipta. kita nyanyi sama-sama ya Kak Femi ya. Oke Kak Dharma. 1, 2, ya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, semua marga satwa di gunung dan lembah. Ya adik-adik, kita akan masuk di dalam dengarkan firman Tuhan. Kakak mengajak adik-adik untuk membuka kembali Kidung Ceria dari 184, Bermacam-macam anak. Kita bernyanyi diulang 2 kali ya. 1, 2, 3. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Nah,
Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50. Dibantu ya buat mama dan papahnya untuk membuka Alkitab. Nah, karena semua sudah siap dan Alkitabnya sudah terbuka, kita akan membaca bersama-sama. Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikan menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galad. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galad dan juga Mispa. Sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengadukan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau." Adik-adik, kakak mau bercerita tentang seorang anak yang bernama Samson. Samson ini punya badan yang besar, tenaganya sangat kuat, dan dia juga suka berkelahi sama teman-temannya. Nah, hal yang dilakukan kenapa Samson berkelahi, karena dia mau melindungi dan menjaga teman-temannya. Pada suatu hari, Samson tidak bisa sekolah karena dokter mengatakan bahwa Samson kena kanker tulang. Sehingga Samson tidak boleh main yang berlama-lama. Nah, teman-temannya hanya datang melihat kemudian pergi. Itu yang membuat Samson jadi sedih karena dia merasa dijauhi sama teman-temannya. Dia nggak bisa lagi berkumpul sama teman-temannya. Hingga satu sore ada teman baru di sekolahnya adik-adik. Namanya Dilan. Dilan ini sangat baik. Dia sangat dikasihi sama teman-teman lainnya. Sehingga Samson merasa sedih adik-adik karena teman-teman yang dulunya banyak seolah-olah meninggali Samson. Dan karena sakitnya Samson jadi kerjanya di rumah marah-marah terus. Nah, karena Samson sering marah-marah, mamahnya datang adik-adik. "Kenapa kamu marah?" kata mamanya. "Iya, mereka tidak lagi berteman sama aku. Mereka sudah menjauh, mereka nggak sayang lagi sama aku." Lalu mamanya mendampingi Samson dan berkata, "Samson." Nah, adik-adik, cerita Samson yang sangat mengasihi teman-temannya sama seperti cerita firman Tuhan di pagi hari ini tentang seorang bapak yang bernama Laban yang sangat mengasihi anak beserta cucu-cucunya. Dan dia sangat ketakutan ketika Yakub akan membawa pergi
istri beserta anak-anaknya menuju tanah Kanaan. Nah, adik-adik terkasih, nama anak daripada Bapak Laban tersebut adalah Lea dan Rahel. Nah, ketika Laban mengejar Yakub, istri dan anak-anaknya, nah ketika ketemu, mereka membuat satu perjanjian. Katanya seperti ini, daripada kita marah-marah dan bertengkar, karena kamu mengasihi anak kamu, aku pun mengasihi istri dan anak-anakku. Di hadapan Tuhan, mari kita berjanji, ya. Mereka membuat satu kesepakatan dan perjanjian bahwa Yakub boleh membawa pergi istri beserta anak-anaknya dengan berjanji untuk tidak menyia-nyiakan dalam satu perjanjian di mana Yakub tidak boleh menyakiti istri beserta anak-anaknya. Yakub harus mengasihi dan menyayangi istri dan anak-anaknya. Adik-adik, Laban dan Yakub membuat satu perjanjian kesepakatan. Dan perjanjian ini langsung disaksikan oleh Tuhan bahwa mereka harus saling membahagiakan dan mengasihi. Terutama Yakub diberi kebebasan untuk membawa anak-anak beserta istrinya Lea dan Rahel ke tanah Kanaan dengan satu perjanjian. Yakub harus mengasihi dan merawat anak beserta cucu-cucu Bapak Laban tersebut. Nah, karena Yakub mengasihi istri sama anaknya, mereka menyetujui persepakatan itu. Di dalam satu pertemuan, mereka menumpuk batu, dan batu ini sebagai tempat perjanjian itu dibuat. Ya, adik-adik terkasih, sama seperti dengan kita. Ketika kita berjanji, maka kita harus menepatinya. Dan ketika kita menepatinya, karena kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita, yaitu mama dan papa. Nah, kalau di rumah adik-adik berjanji untuk makan sayur, untuk belajar, maka adik-adik harus berusaha untuk menepatinya. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua adalah yang terbaik buat adik-adik terkasih. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga setiap kita diberikan kebahagiaan. Semoga setiap kita mampu menepati janji, dan Tuhan melindungi dan mengasihi kita semua. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan kita mau berdoa. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah yang boleh kami dengar bersama-sama. Tuhan, ajar kami menjadi anak yang menepati janji. Ajar kami menjadi anak yang mengasihi orang tua, mengasihi saudara, dan mengasihi sesama kami. Dan biarlah kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami dari virus COVID-19 ini, sehingga tepat dan indah pada waktunya nanti kami kembali boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kehidupan kami selanjutnya, dan biarlah kami terus berjalan di dalam kasih penyertaan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Karena ibadah kita masih di rumah, adik-adik dapat memberikan persembahannya, dititipkan kepada mama atau papanya untuk nanti bisa dibawa ke gereja, atau bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini.
Sebelum kita memberikan persembahan, kembali kakak mengajak adik-adik untuk membuka Kidung Ceria nomor 356, Kuberi Persembahan, bait pertama sampai ketiga. 1, 2, 3. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padanya dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ya, adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Pesan Kak Femi, tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, dan tetap di rumah saja. Dan satu Kak Femi, jangan lupa buat adik-adik yang sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir ibadah ini, boleh mengikuti challenge kuis Kahoot minggu ini. Dan adik-adik, caranya lihat link di bawah deskripsi yang ada di sini. Kemudian adik-adik klik dan mengikuti setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ditunggu ya adik-adik, minggu depan Akan diumumkan siapa-siapa nama-nama yang masuk di dalam podium. Ya. Oke, sekarang kakak kembali mengajak adik-adik untuk membuka Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan. 1, 2, 3. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Puji Tuhan, ibadah online di minggu hari ini telah selesai. Terima kasih untuk kakak-kakak layan dan teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah bersama. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.